최고 응찰입니다. 아를리의 작품 25억 전화하셨고요. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara lelang dari seorang seniman yang bernama Arleli. Dia adalah seorang seniman dengan karya pahatan patung yang unik. Dan sejauh ini dia belum menunjukkan wajahnya pada publik. Di setiap acara lelangnya, patungnya selalu saja ditawar dengan harga yang sangat tinggi. Seolah-olah ada sesuatu dalam patung tersebut. Di acara tersebut, seorang yang memiliki jabatan tinggi bahkan hampir pingsan saat menawar patung tersebut dengan harga 6 miliar lebih untuk memenangkan lelangnya. Karena faktanya anaknya telah melakukan pembunuhan dan dia diminta oleh pria yang bernama Ah Yohan untuk membawakan patung itu kepadanya. Padahal sebenarnya Ah Yohan adalah Arleli itu sendiri. Dan dia juga adalah sosok dari sang manipulator yang menjebak Taejung. Setelah dari sana, Yohan kembali pulang ke rumahnya. Dan terlihat juga patung itu sudah diantar ke rumahnya. Saat masuk ke dalam, diperlihatkan juga jika dia sudah memiliki banyak patung hasil buatannya. Di sini sebuah fakta akhirnya terkuak. Jika pria yang kemarin membuat Taejung sadar jika dirinya sengaja dijebak orang, ternyata Yohan jugalah yang menjebaknya. Dan seperti yang kita ketahui, dia sudah mendiskon nyawanya. Hal itu pun membuat putra dari si pria tadi terbebas dari masalah. Keesokan harinya, Yohan yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan keamanan sedang melakukan rapat dengan dewan direksinya. Tapi tidak lama, dia ditelepon oleh Sang Rak yang memberitahunya jika rencana mereka berantakan. Karena untuk pertama kalinya, orang yang dia jebak tidak melakukan aksi mendiskon nyawanya, meskipun telah sadar jika telah dijebak. Orang itu siapa lagi kalau bukan Taejung. Mendengar itu, Yohan langsung menyuruh anak buahnya yang bertugas sebagai eksekutor untuk menghabisi Taejung yang sedang ada di penjara. Dan orang inilah pelaku yang menghabisi Taejin. Beralih ke Taejung, ketika dia sedang berjalan, dia dicegat oleh Doksu dan anak buahnya. Tapi karena suasana hati Taejung sedang buruk, dia pun melawan dan menghajar semua anak buah Doksu. Taejung kemudian memperingatkan Doksu untuk tidak lagi macam-macam dengannya, kemudian pergi dari sana. Kita tinggalkan dulu Taejung. Sekarang kita beralih ke toko servis milik Pak Noh. Hari itu anak perempuannya yang bernama Eunbi datang bersama temannya. Ketika masuk ke dalam, Eunbi terlihat sama sekali tidak memiliki sopan santun terhadap ayahnya sendiri. Dan terus mencari uang di tempat Pak Noh menyimpannya. Tapi Pak Noh juga terlihat diam saja mendapatkan perlakuan itu dari putrinya. Entah kesalahan apa yang Pak Noh pernah lakukan sampai dia takut menegur putrinya sendiri. Setelah Eunbi pergi, Pak Noh didatangi oleh pendeta penjara dan memberitahunya jika Taejung telah mengembalikan Alkitab yang Pak Noh berikan. Kembali ke penjara. Setelah anak buahnya dihajar oleh Taejung, berita itu pun menyebar dengan cepat. Ketika ada napi yang mengatakan jika Doksu tidak bisa berbuat apa-apa saat anak buahnya dihajar. Hal itu tidak sengaja didengar oleh Doksu. Dia yang sedang kesal langsung menghajar napi itu habis-habisan. Kemudian seorang napi yang juga memiliki kuasa bernama Gang Jae datang menemui Doksu. Tapi kegiatan mereka langsung dihentikan oleh sipir penjara dan membawa Doksu untuk menemui kepala penjara. Ternyata si kepala penjara diam-diam rutin mengadakan acara pertarungan antara para napi. Selain itu, dia juga menyuruh Doksu untuk tidak melakukan balas dendam pada Taejung.
karena kemarin baru saja ada napi yang mendiskon nyawanya. Jika ada napi lagi yang tewas, maka dia akan mendapatkan masalah. Mendengar hal itu, Doksu pun tampak sangat kesal. Kelakuan si kepala penjara tidak jauh beda dengan para napinya. Sedangkan di tempat lain, Pak Noh datang mengunjungi Taejung setelah mendapatkan kabar dari pendeta gereja. Sebelum menemui Taejung, Pak Noh sempat mampir ke kantin penjara dan membelikan vitamin untuk Taejung. Pak Noh kemudian menjelaskan kekhawatirannya. Dia takut jika Taejung ingin mendiskon nyawanya. Tentu saja Taejung langsung membantahnya, karena dia sudah tahu jika dirinya dijebak oleh seseorang, dan dia mengatakan akan kabur dari penjara tersebut. Kembali ke Doksu, dia yang masih kesal dengan Taejung menyuruh anak buahnya yang bernama Ji-young untuk menghabisi Taejung malam ini. Sedangkan untuk Taejung, dia mulai menyusun rencana untuk kabur dari penjara. Singkat waktu setelah mempelajari situasi dan apa saja yang dia butuhkan, Taejung pun akan memulai menjalankan rencananya. Tapi malam itu, Ji-young datang ke sel Taejung untuk menjadi rekan satu selnya. Ketika dia merasa Taejung sudah tertidur, Ji-young langsung melakukan aksinya. Tapi Taejung ternyata sudah mengantisipasi semuanya, dan duel pun tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, Doksu yang mengira Taejung telah tewas menjadi semakin kesal saat melihat Taejung keluar dalam keadaan baik-baik saja. Justru Ji-young lah yang babak belur. Sadar Doksu akan menjadi penghambat dalam rencananya, dia pun sengaja memancing amarah Doksu agar dia dipindahkan ke sel isolasi. Dia mengatakan jika Doksu sendirilah yang sebenarnya melecehkan adiknya sendiri. Dan hal itu pun berjalan sesuai rencananya. Setelah masalah disingkirkan, Taejung pun mulai menjalankan aksinya. Pertama, dia meminta spons hijau pada sipir penjara yang jujur yang bernama Yang Cholhwan. Kemudian dia menaruh spons tersebut dalam sebuah pot tanaman dan menaruhnya di sebuah ruangan. Malam harinya, setelah Ji-young dihajar oleh Taejung, dia langsung menjadi kalem dan tidak akan mengulangi aksinya lagi. Kembali ke rencana, keesokan harinya, Taejung menghajar satu napi yang bertugas di zona B agar dia bisa menggantikan si napi. Setelah berhasil mendapatkan kunci sel blok B, dia kembali mengambil sponsnya dan berencana akan membuat duplikat dari kunci tersebut. Sementara itu, si eksekutor juga sudah tiba di penjara dan menyamar sebagai dokter yang akan memberikan vaksin pada para napi. Ketika berjalan di lorong, dia sempat melihat wajah Taejung dan nomor tahanannya. Kembali ke Taejung. Ketika sedang di bengkel, Taejung diminta untuk memperbaiki mobil dari sipir penjara. Karena tidak enak, si sipir mengatakan jika dia akan mengambilkan makanan untuk Taejung karena saat itu sudah masuk jam makan siang. Setelah sipir pergi untuk makan, momen itu langsung digunakan Taejung untuk membuat kunci duplikatnya. Setelah beberapa saat, si sipir pun kembali sambil membawakan hamburger untuk Taejung. Tapi saat mendengar Taejung dalam bengkel, si sipir sempat curiga. Tapi untungnya Taejung selesai tepat waktu. 좀 해봤는데 이상한 소리 안 나는 거지? 감사합니다. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, si sipir tetap melakukan pemeriksaan kepada Taejung. Tapi Taejung berhasil lolos karena kuncinya disembunyikan dalam bungkus burger.
Saat berada di tangga, Gang Jae yang tertarik dengan Taejung mengajaknya untuk bergabung jika ingin dia memihak kepada Taejung. Tapi Taejung langsung menolaknya. 내가 네 편해줄. 여기서 내 편 아니면 다 저기. 또 보자. Di sini baru diperlihatkan jika Taejung berencana kabur justru lewat pintu gerbang utama penjara. Sementara itu, saat sedang memberikan vaksin, si eksekutor sempat bingung karena Taejung digantikan oleh napi lain. Itu karena Taejung ditemui oleh sipir penjara yang memintanya untuk ikut dalam pertarungan esok harinya. Makanya dia menyuruh orang lain menggantikan Taejung untuk divaksin. Esok harinya, Taejung terus melihat jam karena dia harus kabur di jam 3:30. Karena tidak punya banyak waktu, saat ditemui oleh sipir penjara, Taejung langsung mengajar lawannya yang bahkan tidak sempat memberikan perlawanan. Keluar dari sana, apesnya dia malah bertemu si eksekutor yang sedang mencarinya. Setelah memastikan itu adalah Taejung yang asli, si eksekutor langsung menyuntikkan racun pada tubuh Taejung. 쉬어요. Dia yang belum sadar jika telah disuntikan racun langsung mengambil paku dan kunci yang dia buat. Pertama, dia membuat listrik konslet untuk mematikan kamera CCTV. Setelah si penjaga pergi, dia membuka ruangan menggunakan kuncinya untuk mengambil kartu akses. Sambil membawa peralatan pembersih, dia masuk ke ruang penyimpanan untuk mengambil pakaian. Setelah dari sana, dia langsung menuju sel blok B menggunakan kartu akses. Hampir saja dia ketahuan oleh sipir yang kebetulan ada di sana. Dan sekarang Taejung juga harus melawan efek dari racun yang mulai bereaksi dalam tubuhnya. Sambil menahan rasa puyeng ekstrim, Taejung berencana akan kabur melalui ventilasi udara yang tidak ada penjaganya. Setelah keluar dari ventilasi, Taejung sedikit lagi bisa keluar dari gerbang utama. Tapi rasa puyengnya semakin ekstrim. Ketika berada dalam ruang pelayanan, dia sengaja mengalihkan perhatian dengan cara merobek kain bekal yang dibawa oleh seorang nenek. Ketika orang-orang sibuk membantu si nenek, Taejung pelan-pelan keluar menuju gerbang utama. Tapi sedikit lagi dia akan berhasil lolos. Sayangnya dia keburu pingsan. Beralih ke tempat lain di sebuah area balap mobil. Johan yang menjadi sponsor utama dari salah satu pembalap merasa bosan melihat balapan mobil yang terlalu lempeng. Dia pun kemudian memiliki ide psikopat untuk membuat balapan mobilnya sendiri, tapi dengan para napi yang akan menjadi pesertanya. Dan dalam balapan tersebut, dia membolehkan para napi berbuat semaunya. Ketika berada di rumahnya, dia ditemui oleh seorang bibi yang melayani semua kebutuhan si Johan. Dan terlihat, meskipun dia buta, tapi kelakuannya sama saja. 법무부 쪽 사람도 명단 좀 뽑아줘. 역시네. Keesokan harinya, Johan langsung datang ke penjara untuk merekrut pembalapnya. Entah siapa sosok Johan ini, bahkan komisaris jenderal tunduk kepadanya. Si komisaris langsung menyuruh kepala sipir untuk melakukan apapun yang Johan mau. Johan langsung menyuruh si kepala sipir untuk mengumpulkan para napi dengan kasus yang paling kejam untuk direkrut menjadi peserta balapan. Dengan dalih para napi sedang dipindah tugaskan. Setelah diberi beberapa batang emas, si kepala sipir pun hanya bisa menyetujui semua perintah Johan. Karena pada dasarnya si kepala sipir adalah petugas yang korup yang hanya peduli dengan uang. 뭐냐 둘 중 하나야. 뭐
잘 부탁해요. Sementara itu, Taejung baru terbangun dari pingsannya. Ternyata dia masih selamat dari racun yang disuntikan oleh eksekutor. Dokter mengatakan jika Taejung telah diberi racun tikus dalam dosis tinggi. Tapi karena sebelumnya dia mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh Pak Noh, racun itu pun bisa dilawan. Dan Taejung juga ditangani dengan cepat. Jika tidak, Taejung pasti sudah tewas. Tapi karena hal itu, aksi Taejung untuk kabur dari penjara harus gagal. Malam harinya, kepala sipir sengaja membebaskan Doksu dari sel isolasinya karena dia akan dijadikan kandidat peserta. Keluar dari sana, dia pun langsung mencari keberadaan Taejung untuk melakukan perhitungan. Sementara itu, Taejung yang masih dalam kondisi sempoyongan mau tidak mau harus adu mekanik dengan Doksu dan anak buahnya. Dari sini bisa gua simpulkan, Doksu ini adalah tipe ketua yang sangat cupu. Karena dia selalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Taejung. Itu pun mainnya keroyokan, tidak berani baiwan. Ditambah dia ini selalu menggunakan senjata saat berduel. Sungguh tidak pantas menjadi ketua yang disegani. Karena mereka adalah kumpulan sampah yang cuma berani keroyokan. Taejung yang sempoyongan pun harus mendapatkan beberapa luka tusukan. Sementara itu, sipir yang merasa curiga langsung menyalakan alarm darurat dan mengajak anggota lainnya masuk ke ruangan Taejung. Setelah anak buahnya kalah, dengan pengejutnya, Doksu menikam Taejung dengan cara kotor. Dari adegan ini, gua bener-bener kesel ngeliat tingkah Doksu yang sok kuat dan berkuasa. Harusnya, Taejung juga tidak segan memberi pelajaran untuk manusia seperti Doksu ini. Tapi dia hanya merobek daun telinga dari Doksu. Malam harinya, ternyata Taejung juga ikut terpilih menjadi kandidat peserta. Dia dan para napi lainnya pun dibawa oleh sipir penjara yang sudah mendapatkan suap dari kepala penjaga. Mereka semua dibawa ke suatu tempat yang sudah disediakan oleh Johan.